Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan video medan magnet pada kawat lurus, itu mengenai contoh soalnya. Jadi di sini kita akan lanjut ke soal pertama. Di sini dikatakan perhatikan gambar berikut. Ini ada dua kawat, ada kawat A dan kawat B, yang mana sama-sama dialiri arus sebesar 2 ampere. Yang A juga 2 ampere. Besar dan arah arus medan magnet di titik P, pertanyaannya di titik P. Nah, kita cek sini, titik P itu dipengaruhi oleh kawat A, dipengaruhi oleh kawat B. Jadi bagaimana caranya? Dengan menggunakan keadaan tangan kanan, kita tentukan dulu yang mana daerah yang medan magnetnya masuk bidang, yang mana daerah medan magnetnya keluar bidang. Jadi dengan menggunakan keadaan tangan kanan, maka arah perputarannya ke sini. Maka ini adalah masuk bidang, yang di sini adalah keluar bidang. Nah, jadi karena sama-sama ke atas, berarti sama juga ini adalah masuk bidangnya, di sini adalah keluar bidang. Nah, sekarang pertanyaannya diminta berapa medan magnet yang dirasakan oleh titik P. Nah, kita cek sini titik P itu dipengaruhi oleh dua titik. Oleh kawat A itu arahnya adalah masuk bidang, sementara oleh kawat B arahnya adalah keluar bidang. Nah, karena dia berlawanan, dengan demikian maka medan magnet di B itu merupakan dikurang medan magnet di A dikurang dengan medan magnet di B. Kenapa medan magnet A kurang B? Boleh nggak kita bikin B kurang A? Boleh, sama saja. Karena nanti akan menemukan hasil yang berbeda, hasil yang sama, tapi hanya berbeda tanda plus minus. Tanda plus minus hanya sebagai petunjuk arah. Nah, jadi kalau di sini kita menganggap bahwa BA medan magnet akibat kawat A nilainya positif, sementara akibat kawat B nilainya negatif. Jadi ketika kita nanti ketemu hasil positif, hasil jawaban akhirnya positif, maka arahnya sama dengan arah medan magnet akibat kawat A, yaitu masuk bidang. Kalau ketemu negatif, berarti sama dengan yang negatif di sini, yaitu sama dengan arah medan magnet kawat B, yaitu keluar bidang. Nah, sekarang tinggal kita ngitung saja. Jadi BA, jadi rumusnya adalah mu0 dikali I per 2VA dikurang dengan yang B mu0 juga I per 2VA juga. Oke, kita masukkan mu0 nilainya 4V kali 10 pangkat min 7. Kemudian sini adalah tetapan ya, mu0 ini walaupun gak ada di soal. Kemudian I sini merupakan kuat arus pada kawat A, dikatakan sebesar 2 ampere kali 2 dibagi dengan 2V. Sementara di sini ada AA, sini merupakan jarak dari kawat A ke titik P, yaitu sejauh 2 meter. Sudah SI, kita langsung masukkan 2 meter. Dikurang. Nih, berarti tetap mu0-nya 4pi. 4pi ya. Mu0 ini tetap 4pi kali 10 pangkat minus 7. I di sini merupakan nilai IB, kawat B nilainya adalah 2 ampere. Kita masukkan 2 ampere. Habis itu per 2V kali A. A di sini merupakan jarak dari kawat B sampai ke titik P, yaitu sebesar 4 meter. Jadi kita masukkan 4 di sini. Nah, sekarang kita lanjut. 4pi coret dengan 4pi sisa 2. 2 coret habis. Ini 4pi, 4 coret dengan 4, pi coret dengan pi, 2 coret dengan 2. Dengan demikian yang sisa di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 dikurang dengan sini sisanya 10 pangkat min 7. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 kurang 10 pangkat min 7 adalah 1 kali 10 pangkat min 7, atau sama aja 10 pangkat 7. Kita ketemu sini tandanya positif. Jadi karena tandanya positif berarti arahnya sama dengan arah yang positif tadi. Yang positif tadi adalah medan magnet akibat kawat A. Medan magnet akibat kawat A yaitu adalah X. Nah, jadi jawabnya adalah 10 pangkat 7 masuk bidang. Jawabannya adalah A. Oh ya, kenapa kita di sini yang kawat A kita pilih X-nya, kenapa nggak titik? Terus kenapa yang kawat B kita pilih titiknya, kenapa bukan X? Nah, karena kita cek titik P letaknya di kanan kawat A, maka dengan demikian kita pilih medan yang di kanan kawat A, yaitu adalah X-nya. Sementara titik P letaknya di kiri kawat B. Dengan demikian kita pilih medan yang letaknya di kiri, kawat, itu adalah masuk bidangnya titiknya, keluar bidangnya yang titik ini. Nah, jadi dengan demikian titik P di sini adalah X dan ada titik. Nah, jadi dengan perhitungan maka dijawabkan, jawabnya adalah 10 pangkat 7 karena hasilnya positif sama dengan kawat A, itu adalah X. X itu artinya masuk bidang. Maka dengan demikian option paling tepat itu adalah yang A. Oke, mari kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Dikatakan 3 buah kawat dengan nilai dan arah arus seperti pada gambar. Sini ada kawat 1 ampere, kawat 2 juga 2 ampere, kawat 3 ada
harus 3 ampere. Oke, terus besar dan arah medan magnet di titik P itu letaknya di sini. Yang berjarak 1 meter dari chord ketiga ini, jarak 1 meter adalah, nah oke, diminta besaran arah berarti sama. Titik P itu dipengaruhi oleh kawat 1, 2, dan 3. Jadi langkah pertama kita menentukan dulu arah medan listriknya. Jadi menggunakan kira tangan kanan, ini perputarannya ke sini. Maka ini adalah X-nya, ini adalah titiknya. Nah, kalau ini yang ke bawah, ini kebalik, berarti putarannya ke sini. Berarti di sini adalah titik, di sini adalah X-nya. Sementara ini arahnya ke atas, berarti perputaran medannya ke sini, 4 jari kita. Ini adalah titik, ini adalah X-nya. Oke, kita cek bahwa titik P sini letaknya di kanan kawat, di kanan kawat 3. Dengan demikian kita pilih medan yang arahnya di kanan kawat. Medan di kanan kawat itu adalah ini. Ini X ya, berarti terus oleh kawat titik P juga letaknya di kanan kawat 2. Dengan demikian kita pilih medan yang letaknya di kanan kawat 2, yaitu adalah titiknya. Sementara titik P juga letaknya di kanan kawat 1, maka kita pilih medan yang arahnya di kanan kawat 1, yaitu adalah X-nya, dengan X-nya di sini. Oke, karena di sini ada ada arah yang berlawanan, X masuk bidang, ini masuk bidang, ini keluar bidang. Dengan demikian kita kurangkan. Jadi di sini saya anggap yang positif adalah yang masuk bidang. Jadi saya anggap yang positif masuk bidangnya. Jadi kawat 1 saya anggap positif, kawat 3 juga saya anggap positif, sementara kawat 2 kita anggap negatif. Oke, jadi medan total di P itu sama dengan medan akibat kawat 1 positif dikurang dengan medan akibat kawat 2 ditambah dengan, karena kawat 3 positif, tambah dengan medan akibat kawat 3. Boleh nggak nanti kita bikinnya yang ini positif, yang ini negatif, boleh. Jadi sama kayak video sebelumnya, dan plus minus hanya sebagai untuk menentukan arah pada jawaban terakhir kita. Oke, kita masukkan di sini B1-nya mu 0 kali I1 per 2 VA1 dikurang B2-nya mu 0 kali I2 per 2 VA2 ditambah dengan mu 0 I3 per 2V kali dengan A3. Nah, kita masukkan mu 0 itu nilainya adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian kuat arus pada kawat 1 sini adalah 1 ampere, kita masukkan dia 1 ampere per 2V kali A1. A1 berarti jarak dari kawat 1 sampai ke titik P. Ini 2, ini 1, berarti sejauh 4. Kita ganti sini dengan 4. Min mu 0 sini 4V kali 10 pangkat min 7. I2-nya kuat arus 2 adalah 2 ampere, kita masukkan di sini 2 ampere per 2V. A2 itu jarak dari kawat 2 sampai ke titik P, yaitu ini 1 meter, 1 meter berarti dia 2 meter. Ditambah kawat yang ketiga tetap mu 0-nya 4Pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I3 arus 3 adalah 3 ampere, kita masukkan dia 3 ampere per 2V kali A3. A3 itulah jarak dari kawat 3 ke titik P itu sejauh 1 meter. Kita masukkan dia 1 meter. Nah, sementara kita coret ini, V dengan V habis, 4 dengan 4 habis, V dengan V habis. Kemudian 4 dengan 2 habis. Kemudian di sini V dengan V habis, 2 dengan 2 sisa 2. Oke, kita langsung aja. Berarti di sini sama aja hasilnya dengan 1/2, 1/2 berarti 0,5. Jadi sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian ini bawahnya udah ada, berarti udah agak ada, berarti min 2 kali 10 pangkat 7. Min 7. Kemudian di sini 2 kali 3 berarti dia 6. 6 kali 10 pangkat min 7 plus 6 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini sama dengan, kita langsung aja. Ini min 0,5 dikurang dengan 2 berarti min 1,5. Min 1,5 ditambah dengan 6 berarti plus 4,5. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 7. Jawaban kita adalah plus. Karena jawaban kita plus, maka mengikuti arah yang plus tadi. Yang plus tadi adalah B1 dan B3. Yang mana B1 dan B3 itu adalah arahnya X. X di sini artinya adalah masuk bidang. Dengan demikian jawabannya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 7 dengan arah masuk bidang, yaitu jawaban pada option C. Oke, kita akan cek soal berikutnya lagi.
Perhatikan gambar berikut, kawat A dan B dialiri arus listrik I1 dan 2 masing-masing 2 ampere dan 3 ampere dengan arah keluar bidang baca. Oke. Di sini artinya ada dua kawat ya. Ada dua kawat A dan B, tapi ini posisinya 3 dimensi. Jadi ini berdiri, jadi kawatnya diberdirikan. Anggap ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, maka kawatnya pada sumbu Z. Ini juga pada kawat sumbu Z, maka dikatakan arahnya keluar bidang baca. Jadi harusnya dia keluar bidang baca. Nah, tentukan besar medan magnet di titik C. Berarti dengan dari sini kita lihat posisinya bahwa kawat A, B, dan C ini akan membentuk segitiga. Nah, segitiga sama sisi dengan titik A dan kawat B dan C. Nah, berikutnya dikatakan berapakah katanya besar medan magnet di titik C. Nah, berarti kita cek titik C dipengaruhi oleh medan magnet akibat B dan akibat A. Dengan akibat B ini arahnya ke sini. Nah, berarti ada medan magnet akibat B, itu adalah BB. Kemudian medan magnet akibat A arahnya ke sini, ini adalah BA-nya, BA. Nah, disinilah resultan pada titik C-nya, BC ini. Ini BC. Nah, jadi besar medan magnet di titik C, jadi BC sama dengan akar BA kuadrat ditambah dengan BB kuadrat ditambah dengan 2 kali BA dikali dengan BC dikali dengan cos theta. Cos theta sudutnya dibentuk oleh BA dengan BC. Kita lihat BA dengan BC sini merupakan bertolak belakang. Ya, kalau bertolak belakang sini segitiga sama sisi, berarti sudutnya sama 60 60 60. Sudut bertolak belakang nilainya sama. Di sini 60, di sini juga 60. Dengan demikian cos 60. Ya, kita lanjutkan saja. Berapa nilai BA, berapa nilai BB. Jadi BA itu sama dengan mu 0 kali I per 2V kali AA ya. Maksudnya aja mu 0-nya 4V kali 10 pangkat minus 7 per kuat arus pada A itu adalah dikatakan 2 ampere. Kita masukkan 2 ampere per 2V kali AA tersebut merupakan jarak dari A ke C sejauh 2 meter. Jadi ini gunakan 2 meter. Ini pi-nya habis. Nah 4 dengan 2 ini habis. Jadi sisanya adalah BA 2 kali 10 pangkat min 7. Nah sekarang kita nyari yang BB. Jadi BB itu sama dengan mu 0I per 2VA. Mu 0 itu 4V kali 10 pangkat min 7. Dikali I-nya adalah I sini kuat arus pada B-nya adalah I2 ya. Berarti itu sebesar 3 ampere. Kita masukkan 3 ampere per 2V. A di sini B ke C itu juga 2 meter. Nanti ganti dengan 2 meter. Nah, ini coret 4V habis dengan ini. Dengan demikian, maka jawaban ini jadinya adalah 3 kali 10 pangkat min 7. Oke, setelah kita mendapatkan nilai BA dan BB, baru dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi, masukkan ke dalam persamaan. Jadi, B di C itu sama dengan akar BA kuadrat itu 2 kali 10 pangkat 7. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 dikuadratkan. Ditambah dengan BB-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 7 dikuadratkan. Ditambah dengan 2 kali BA-nya 2 kali 10 pangkat min 7. BB-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 7. Dan cos setengah nilai, ini cos 60 nilainya adalah setengah. Jadi kali dengan setengah. Ini akar sampai sini. Jadi ini habis, 2 ini habis. Nah, dengan demikian ini jadinya adalah akar 2 kuadrat itu adalah 4 kali 10 pangkat min 14 ditambah 3 kuadrat adalah 9 kali 10 pangkat min 14 ditambah 3 kali 2 adalah 6, 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 7, 10 pangkat min 14 berarti 6 kali 10 pangkat min 14. Oke, sama dengan tinggal dijumlah aja 4 tambah 9 13, 13 tambah 6 adalah 19. Jadi akar 19 kali 10 pangkat min 14. Jadinya akar 19 itu adalah akar 19, akar 10 pangkat min 14 adalah 10 pangkat min 7. Dengan demikian jawaban yang paling Oke, jadi jawabannya adalah akar 19 kali 10 pangkat min 7. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, demikianlah contoh soal dari medan magnet pada kawat lurus. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau diskusikan, silakan komen di kolom komentar. Selamat dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.